Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menjadikan tidak indah. Ada hal-hal yang menjadikan sebab tidak harmonis hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketidakharmonisan tersebut adalah muaranya urusan hati. Di saat hati sudah terjangkit penyakit-penyakit hati, maka ini menjadikan sebab ibadah kepada Allah tidak indah, tidak harmonis. Kalau kita memahami bahwasanya bagaimana para ulama begitu semangatnya di dalam ibadah kepada Allah. Bahkan ada di antara beliau-beliau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampai kanan kirinya kebakaran pun tidak merasakan panas, akan tapi yang dirasa adalah kerinduan kepada Allah, kenikmatan yang khusyuk kepada Allah, kerinduan kepada Allah, kenikmatan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja. Ternyata banyak para ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan ibadah, apapun yang terjadi di kanan kirinya mereka tidak mengerti itu semuanya. Karena tenggelam dalam lautan khusyuk, merasa nikmat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tatkala beliau ibadah, suatu ketika beliau terkena panah di belakang, di punggungnya. Tiba-tiba tatkala mau dilepas, begitu sakit melepas itu panah, akan tapi beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian tidak dirasa itu panah terlepas pun Sayyidina Ali tidak merasakan sakit. Artinya apa? Begitu hebatnya para ulama di dalam merasakan ibadah yang nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya begitu indah kepada Allah. Lah ini muara sebabnya apa? Karena hati beliau adalah hati yang bersih. Akan tapi sebaliknya, jikalau hati itu adalah hati yang kotor, maka tidak akan menemukan kenikmatan ibadah tersebut. Dan puncaknya kekotoran hati, induknya dari penyakit-penyakit hati, muaranya itu ada 3. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah riya, dan yang ketiga adalah ujub, bangga diri. Maka hilangkan dari hati kita kesombongan. Hilangkan dari hati kita kesombongan, karena ini yang menjadikan sebab hancurlah urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan ini adalah hal yang sering masuk kepada wilayah manusia, akan tapi banyak manusia tidak merasa. Maka waspadalah dengan kesombongan, waspadalah dengan kesombongan, waspadalah dengan kesombongan. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Kesombongan ada cirinya. Kalau orang ditanya kamu sombong, gak bakal ngaku. Tapi sangat nampak kepada perilakunya bagaimana orang sombong itu. Orang sombong itu senantiasa menisbatkan apapun, program apapun dengan kalimat saya. Ini pendapat saya, ini program saya, ini gara-gara saya. Itu termasuk adalah kalimat-kalimat sombong. Dan ini muaranya muncul kesombongan ini dari makhluk yang bernama iblis, yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, kok saya suruh sujud. Maka ciri orang yang sombong itu adalah selalu berkata ana. Bahkan sekarang sudah hampir terpampang di mana-mana slogan-slogan sombong. Pilih saya nanti bakal begini, pilih saya nanti bakal begini. Ini slogan-slogan iblis, slogan-slogan tidak indah itu. Kok saya. Padahal tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya murni karena pertolongan Allah. Semuanya murni karena memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang sombong selalu berkata saya. Yang kedua, tanda orang sombong itu di saat diingatkan angkuh, susah, tidak mau menerima, tidak insyaf, berhujjah. Kalau diingatkan berhujjah, oh enggak, oh tidak, oh gini, oh gitu, oh berhujjah. Kalau diingatkan berhujjah itu termasuk adalah tanda orang sombong. Kemudian tanda orang sombong diantaranya adalah dia selalu pengen di depan. Suruh jadi pengikut gak mau, suruh jadi bawahan gak mau, harus jadi ketua, harus jadi idi.
harus jadi itu. Jadi pengennya jadi orang-orang di atas. Itu masuk adalah tanda-tanda sombong. Ketahuilah, orang sombong akan dihinakan oleh Allah. Wa man takabbarallah wada'allah. Barang siapa yang berlaku sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapa yang tawadu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tawadu itu seakan-akan di bawah tapi hakikatnya tinggi di hadapan Allah. Akan tapi orang sombong seakan-akan dia di atas akan tapi hakikatnya di bawah. Kemudian tanda orang sombong itu suka meremehkan orang, suka merendahkan orang, tidak pernah menghargai pendapatnya orang, tidak mau dikasih masukan. Itu juga termasuk adalah tanda-tanda orang sombong. Dan hati-hati, orang yang sombong tidak bakal masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Kama qala fil hadis. Tidak bakal masuk surga siapapun dari manusia jika di dalam hatinya ada secuil kesombongan, tidak bakal masuk surga. Hati-hati, hati-hati. Surga tidak layak bagi orang sombong. Surga layak bagi orang tawaduk. Surga layak bagi orang yang hatinya penuh dengan keindahan, tidak ada kesombongan. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebabnya sombong itu sangat banyak. Sebab-sebabnya kesombongan itu sangat banyak. Di antaranya adalah nasab, keturunan, darah biru, darah hijau, keturunannya siapa, itu biasa menjadikan sebab orang sombong. Keturunan, harta juga menjadikan sebab orang sombong. Pangkat juga menjadikan sebab orang sombong. Organisasi ini juga menjadikan orang sombong. Maka ayo mulai sekarang tata hati kita. Apa yang harus kita sombongkan? Wong semuanya modalnya dari Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Wong ini semuanya pemberian dari Allah. Mobil yang kamu dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berlaku sombong. Dan ketahuilah, kesombongan itu tidak enak dirasa. Kesombongan itu tidak enak dirasa. Kalau ada orang berlaku sombong, ketahuilah, yang melihat dia berlaku sombong gak senang. Orang sombong akan dimusuhi orang. Orang sombong akan dibenci oleh orang. Maka jangan pernah berlaku sombong. Jangan pernah berlaku sombong. Dan sebab-sebab sombong tadi itu, beberapa pangkat tadi itu. Ilmu juga menjadikan orang sombong. Hafal ilmu ini, hafal ilmu itu, hafal ilmu ini juga menjadikan sebab orang sombong. Hati-hati, kesombongan akan menjadikan orang tersungkur. Kesombongan akan menjadikan orang terbinasakan. Kesombongan akan menjadikan orang hancur. Maka jauhkan dari kita kesombongan. Jauhkan dari diri kita adalah kesombongan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah tahu cerita iblis bagaimana. Iblis awal mulanya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dia ibadah di mana-mana. Diberi kebebasan oleh Allah. Boleh ibadah di surga, boleh ibadah di langit mana. Diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja iblis sombong. Suruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau, padahal yang nyuruh adalah Allah. Yang nyuruh adalah Allah, zat yang menciptakan iblis. Disuruh Allah enggak mau iblis. Lebih memilih dia tidak mau saya sujud karena saya terbuat dari api. Sedangkan Adam terbuat dari tanah. Lah kesombongan itu, ya, kesombongan karena dia diciptakan dari api menjadikan iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam. Maka saat itu bagaimana iblis dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, diturunkan dari surga yang tadi tempatnya mulia, ternyata saat itu diturunkan oleh Allah menuju tempat yang hina dan bakal dihinakan selama-lamanya. Iblis akan menjadi penghuni neraka iblis. Maka yang berlaku sombong akan menjadi temannya iblis. Ditaruh di satu tempat yang hina, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama yang sombong pun, ustadz yang sombong pun akan menjadikan sebab dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang sering kita dengar, seorang ulama yang hidupnya di atas di zaman Bani Israel. Seorang ulama yang hidupnya ada di atas gunung, dia tidak pernah bermaksiat, berlaku kebaikan terus. Di sisi lain ternyata ada seorang preman yang ternyata hidupnya ada di pasar-pasar. Dia nyuri, jambret ini itu, tatonya ada di mana-mana. Akan tapi ternyata suatu ketika ada kerinduan di dalam hatinya preman tersebut, ingin mendapatkan nasihat para ulama,
pengen silaturahmi kepada para ulama. Sehingga apa? Sehingga sang preman tadi itu naik ke atas gunung. Ternyata dengan waktu yang bersama juga ternyata ulamanya itu turun dari atas gunung. Karena di gunung jalannya adalah jalan setapak, akhirnya mereka semuanya bertemu. Dua orang tadi bertemu dengan basic yang beda-beda. Satu basicnya adalah ulama, ahli ibadah. Satu basicnya adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Sehingga ketemulah saat itu. Ternyata ketemu di situ ada cara pandang yang beda. Ini preman memandang ulama tadi dengan mata kagum, cinta, memuliakan. Akan tapi sang ulama tadi memandang itu preman dengan mata merendahkan. Karena mentang-mentang ulamanya menjadi ahli ibadah. Mentang-mentang ulamanya tidak pernah maksiat sehingga dia merendahkan seperti itu. Ternyata bagaimana saat itu? Ulamanya memandang, pelaku maksiat mau kemana ini? Pelaku maksiat mau kemana ini? Tapi ternyata sang preman tadi itu hanya menunduk saja sambil mengisarkan tangannya, mangga kiai, mangga ulama. Maksudnya apa? Suruh berjalan untuk melewati sang preman tadi itu. Dengan menunduk sang preman tadi menghormat kepada sang kiai. Tapi sang kiainya tadi dengan sombongnya karena dia adalah ahli ibadah. Dengan sombongnya dia mentang-mentang seperti itu. Akhirnya bagaimana kelanjutannya? Sang ulama tadi itu hidayah di dalam hatinya dicabut oleh Allah. Hidayah di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Yang tadinya ulama tadi mendapatkan hidayah ditukar oleh Allah. Sang preman mendapatkan hidayah sehingga sang preman menjadi orang tobat, akhirnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ternyata sang ulama tadi dia tambah tidak karu-karuan menjadi orang yang bejat. Akhirnya mereka itu ulama menjadi orang yang su'ul khotimah. Sang preman ini menjadi orang yang baik. Akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Hati-hati jika ulama yang sombong saja bisa menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Lalu bagaimana yang bukan ulama sombong, presiden sombong bisa dicabut hidayah, nyungsep masuk neraka itu. Apalagi RT RW, Pak Lurah, atau mungkin pedagang atau apapun yang sombong akan dihinakan oleh Allah. Tapi yang tawaduk, merendah diri, dia akan mulia menjadi hamba-hamba yang soleh. Walaupun dia preman, walaupun dia tukang mabuk, walaupun dia tukang zina. Kalau dia tawaduk, insyaf tobat kepada Allah, dekat kepada ulama, maka dia akan menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikan yang namanya kesombongan. Menjadikan orang terlempar ke jurang neraka yang paling dalam. Menjadikan sebab Allah benci. Karena kesombongan itu adalah sifatnya Allah. Al-kibru ridai. Sombong itu selendangku. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman seperti itu. Al-kibru ridai, kesombongan adalah selendangku. Maka jangan mengambil kesombonganku. Yang mengambil kesombonganku, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang bagaimana bisa memerangi kesombongan? Bagaimana bisa memerangi kesombongan? Kita nggak usah noleh kanan kiri. Oh itu fulan sombong, itu sombong, itu sombong. Nggak usah noleh kanan kiri. Tengok diri kita ini loh, yang banyak sombong itu ini. Ngapain ngurus kejelekan orang? Kejelekan kita sebanyak-banyaknya. Kejelekan kita seabrek-abrek. Nggak usah kita ngurus kejelekan orang. Maka sekarang obat untuk menghilangkan kesombongan bagaimana? Obat untuk menghilangkan kesombongan adalah pastikan dirimu adalah orang yang hina. Pastikan, rasakan dirimu ini orang yang rendah. Kita ini banyak salah. Kita banyak dosa. Bangun malam belum istiqomah. Sholat berjamaah masih bolong-bolong. Harta pun masih belum bersih. Apa yang menjadikan kita sombong? Terus hadirkan makna seperti itu. Biar hati kita menjadi hati yang rindu. Tawaduk. Hati kita menjadi hati yang rendah diri. Hadirkan selalu diri kita hina, diri kita kotor. Kalau ketemu orang lain katakan itu lebih hebat daripada kita. Ketemu teman kita katakan itu teman kita itu lebih hebat daripada kita. Kapan engkau menganggap siapapun yang di muka bumi ini lebih hebat daripada engkau, menganggap dia lebih hebat daripada engkau berada di level tawaduk. Puncaknya ketawaduan itu. Sehingga semuanya menganggap selain dirimu adalah orang-orang hebat, itu adalah puncaknya ketawaduan. Bahkan kepada binatang pun kamu jangan merendahkan. Kepada binatang pun engkau jangan berlaku kesombongan. Ya, karena binatang ciptaan dari Allah. Walaupun melihat binatang yang hina pun mungkin kecoa, melihat kecoa, jangan sombong dengan kecoa. Hati-hati yang sombong dengan kecoa.
Sampai disebutkan ada orang sombong dengan kecoa sambil berkata, ini apa manfaatnya kecoa itu? Baunya nggak enak, warnanya hitam kayak gitu. Menyeramkan kayak gitu, apa manfaatnya kecoa ini? Setelah dia ngomong seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji bagaimana? Dia dikasih gatal-gatal sekujur tubuh, dikasih gatal-gatal sekujur tubuh sehingga dia berobat ke sana kemari, ternyata berobat ke sana kemari dia nggak sembuh-sembuh. Berobat sana sini nggak sembuh, ke bawah dokter 1 nggak sembuh, dokter 2 nggak sembuh, mondar-mandir ke dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang kepada para ulama, lalu ulama satu berkata, coba kamu makan kecoa kamu. Coba kamu makan kecoa. Akhirnya disuruh makan kecoa 1, akhirnya sembuh. Ternyata kecoa manfaat bagi dia. Itu orang yang sombong dengan kecoa. Loh, kalau sombong dengan kecoa aja seperti itu dihinakan oleh Allah, lalu bagaimana sombong dengan manusia? Maka tolong mulai detik ini, saat ini jangan pernah memandang siapapun selain dari kita, kecuali pandanglah mereka dengan mata mulia. Pandanglah mereka dengan mata yang hebat, dengan mata mengistimewakan. Tetanggaku, dia orang hebat. Adikku, dia orang hebat. Kakakku, dia orang hebat. Temanku, dia orang hebat. Teman bisnisku, dia orang-orang mulia. Teman pondokku, dia orang mulia. Ustadz sebelah sana, dia orang mulia. Ustadz sebelah situ, dia orang mulia. Pokok jadikan semuanya selain dirimu adalah mulia. Tapi jadikan dirimu adalah orang yang rendah. Tawadhu, enggak, ini banyak salah, banyak dosa, banyak salah, banyak dosa. Kapan kalau kita sudah menghadirkan seperti itu, insya Allah tidak akan ada kesombongan yang lewat dari hati kita. Tidak bakal ada kesombongan yang lewat dari hati kita. Maka jadikan diri kita adalah rendah. Bahkan di saat engkau ketemu anak kecil, di saat kamu ketemu anak kecil, jangan pernah merasa sombong dengan anak kecil kamu. Jangan pernah merasa sombong dengan anak kecil. Kenapa? Anak kecil dia tidak banyak dosa karena usianya masih seumur jagung. Dia nggak punya dosa. Sedangkan kamu orang tua, dosamu banyak, kesalahanmu banyak. Lalu merasa lebih hebat dengan cara apa? Kalau anak kecil dosanya nggak banyak, kamu dosanya gede. Merasa hebatnya dari mana? Banyak umur kalau banyak maksiat ya percuma. Banyak umur kalau banyak dosa ya percuma. Maka jangan pernah merasa lebih hebat daripada anak kecil. Kenapa? Anak kecil usianya masih muda, berarti kemaksiatannya belum ada. Kemaksiatnya itu kalau ketemu anak kecil. Kalau ketemu orang yang sudah sepuh pun hadirkan. Kalau ketemu dengan orang yang sepuh, orang yang lanjut usia, orang yang sudah tua, maka katakan, orang sepuh ini, orang tua ini, dia ibadahnya lebih dahulu daripada aku. Ibadahnya lebih banyak daripada aku. Sedangkan aku ibadahnya masih pas-pasan. Beliau sudah sepuh, otomatis ibadahnya banyak, umrohnya banyak, hajinya banyak, sedekahnya banyak. Ya, beramal kebaikannya banyak, puasanya banyak, baca Al-Qur'annya banyak. Tapi kita sangat sedikit. Maka kalau ketemu dengan orang tua, hadirkan selalu usianya yang sudah sepuh, usianya yang sudah tua ini menunjukkan dirinya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, lalu dengan cara apa kita berkata lebih hebat daripada orang tua ini? Sedangkan usia kita masih muda, tentu ibadah kita adalah pas-pasan. Ini kalau melihat orang tua. Begitu juga kalau melihat orang bodoh. Kalau melihat orang bodoh, maka katakan, di saat Anda melihat orang bodoh, maka katakan, dia melakukan kemaksiatan karena kebodohannya, tapi engkau melakukan kemaksiatan karena engkau berilmu. Maka dengan dasar apa engkau lebih hebat daripada orang bodoh, sedangkan engkau berilmu tapi punya maksiat. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah cara memerangi kesombongan. Dengan cara menghadirkan selain daripada kita orang-orang hebat, orang-orang istimewa, tapi hadirkan diri kita adalah orang yang rendah, orang yang hina. Cara pandang pun kepada siapapun, cara pandangnya adalah dibalik. Orang lain mulia, diri kita hina. Orang lain mulia, diri kita hina. Termasuk di antara di saat kita melihat orang yang bodoh, bertemu dengan orang bodoh, maka jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh, dia tidak berilmu di saat dia melakukan kemaksiatan karena kebodohannya. Sedangkan kita, yang katanya berilmu, setiap hari majelis, setiap hari ngaji, kok bermaksiat, maka tentu urusan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu, ini otomatis menjadikan sebab Allah murkanya lebih gede daripada orang bodoh melakukan kemaksiatan. Lalu dengan dasar apa kita lebih hebat daripada orang bodoh?
Kalau ternyata kita berilmu, berlaku maksiat, maka tentu siksaan orang yang berilmu melakukan kemaksiatan lebih pedih daripada orang bodoh yang melakukan kemaksiatan. Maka jangan pernah menganggap diri kita lebih hebat daripada orang bodoh. Begitu juga bahkan kalau kita melihat orang kafir pun, jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada orang kafir. Karena hakikat kemuliaan itu nanti di hadapan Allah. Nanti kalau sudah meninggal itu baru kita mulia. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah baru mulia. Tapi kalau masih sama-sama hidup kayak gini, yang dilihat sana adalah orang kafir, jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang kafir. Kenapa? Allah sangat mudah memberikan hidayah kepada orang kafir, seperti hanya Allah sangat mudah mencabut sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sangat mudah itu semuanya. Maka jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada orang kafir. Kenapa? Karena bisa jadi Allah memberi hidayah kepada orang kafir dengan sangat mudah. Dan betapa banyak orang-orang kafir dikasih hidayah oleh Allah. Kemarin dia memusuhi Allah. Kemarin dia tidak menyembah Allah. Tiba-tiba sekarang sudah menyembah Allah. Rajin ke masjid, rajin sholat. Padahal dulu orang kafir. Itu menunjukkan apa? Hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dasar apa kita lebih hebat daripada orang kafir? Memang kekafiran harus kita musuhi. Kekafiran harus kita benci, tapi tidak boleh membenci zatnya. Orang yang kafir tidak boleh kita benci. Tidak boleh. Karena kalau kita membenci kepada dia itu adalah hakikat kesombongan. Maka cara pandang seperti itu harus dibangun. Begitu juga kalau kita melihat orang melarat, orang fakir miskin. Anda jangan pernah merasa hebat daripada orang fakir miskin. Ketahuilah, disebutkan dalam riwayat bahwasanya surganya orang miskin lebih dahulu daripada surganya orang kaya raya. Sampai disebutkan kacek 500 tahun. Setelah orang miskin masuk surga 500 tahun baru orang kaya raya. Lalu lebih hebat mana kalau ternyata masuk surganya dahuluan orang miskin. Tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang kaya. Tidak ada orang kaya, juga tidak ada orang miskin. Orang kaya dianggap kaya gara-gara ada orang miskin. Dan ketahuilah, kekayaanmu bukan dijadikan sombong, tapi kekayaanmu hendaknya dijadikan untuk saling tolong-menolong. Khususnya hamba-hamba Allah yang lemah, yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan terhimpit urusan ekonomi, maka hendaknya itulah yang harus kita dekati. Maka jangan pernah merasa, wahai kaya raya, merasa hebat dirimu daripada fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin adalah dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, ana inda munkasarati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang hatinya terhimpit, yakni si fakir, si miskin, orang yang terlunta-lunta, nggak punya duit, susah makan, Allah bersama mereka. Orang yang sakit, yang gundah dengan penyakitnya, Allah bersama mereka. Maka ternyata yang sehat nggak boleh sombong sama yang sakit. Kenapa? Yang sakit ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita bangun cara pandang yang mulia. Kita bangun cara pandang yang saling tawaduk, yang saling mengutamakan, tidak boleh merendahkan siapapun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan mulai hari ini, wahai perindu Allah, jangan pernah sombong kepada siapapun. Jika ada kesombongan, segera minta maaf kepada Allah. Jika sombong kepada hamba Allah, segera minta maaf kepada hamba Allah tersebut. Karena kesombongan akan menjadikan kita hancur. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau menyampaikan tausiah ceramah, banyak pendengarnya yang hadir pada menangis semuanya. Maka saat itu ada kesombongan dalam hati Sayyidina Umar. Oh hebat omonganku. Akhirnya apa? Langsung Sayyidina Umar seketika berhenti dari tausiahnya. Tiba-tiba langsung Sayyidina Umar mengambil ember, menimba air, diisi ke ember tersebut. Airnya dibawa ke bak mandi tamu. Beliau ngisi air situ sehingga tamu berebut pengen menolong. Tidak. Kenapa Umar kau melakukan itu? Aku pengen memerangi kesombongan. Karena di saat tadi aku berbicara kebaikan, ternyata ada lintasan kesombongan dari hatiku, maka sekarang aku perangi. Begitu dahsyatnya para ulama, pembesar dahulu, khususnya di kalangan para sahabat, di dalam memerangi kesombongan. Tidak boleh terlintas sedikit pun kesombongan kecuali langsung diperangi. Maka ayo pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayo jangan sombong, tawaduklah, merendah diri sehingga kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk memiliki hati yang tawaduk seperti hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin.